Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gustriantika dengan NIM 19043093. Kali ini saya akan membuat video storytelling untuk memenuhi tugas seminar akuntansi sektor publik, yaitu pada artikel yang selanjutnya yang berjudul Charity Accountability in the UK Through the Eyes of the Donor. Nah, pada artikel ini memiliki fenomena atau konteks, yaitu pandangan konvensional akuntansi adalah kegiatan yang bertujuan diarahkan ke tujuan tertentu, yang merupakan pertemuan kebutuhan informasi bagi pengguna. Nah, dalam artikel ini memiliki pertanyaan riset, yaitu kepada siapa badan amal bertanggung jawab dan dalam bentuk apa akun itu harus diambil. Selanjutnya, terdapat riset terdahulu dan kelemahannya. Penelitian sebelumnya bahwa donorlah yang terutama bertanggung jawab atas amal. Donor memiliki kebutuhan informasi. Namun, karena tidak terlibat dalam pengelolaan badan amal, mereka biasanya bergantung pada komunikasi eksternal melalui saluran formal untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Selain itu, dan berkaitan dengan bentuk akun, telah dikemukakan bahwa sementara akuntabilitas keuangan melalui misalnya laporan keuangan yang diaudit adalah penting. Akun tersebut kemungkinan hanya menjadi kepentingan sekunder. Informasi lain yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan kinerja, misalnya informasi yang berkaitan dengan tujuan, penyediaan layanan, keluaran, dampak, dan efisiensi, kemungkinan besar akan menjadi yang terpenting dalam melaksanakan akuntabilitas kepada para donor. Sehubungan dengan badan amal, penyediaan informasi melalui saluran informasi formal adalah bagian utama dari proses pelaksanaan akuntabilitas kepada mereka yang berada di luar manajemen langsungnya. Karena informasi penting untuk membuat keputusan dan penilaian yang berkaitan dengan keterlibatan, dan dukungan kerangka konseptual untuk amal dan pelaporan NFP telah dipandu terutama oleh paradigma akuntabilitas. Dengan informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan tradisional mendominasi diskusi. Nah, sebaliknya, Komisi Amal juga menyoroti peran laporan wali amanat yang berisi informasi kinerja dan substansial sebagai sarana untuk melaksanakan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan eksternal. Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas yang dikeluarkan dalam bentuk laporan keuangan tradisional sebagian besar memberikan bukti bahwa dana tidak disalahgunakan. Sebaliknya, akuntabilitas dalam kaitannya dengan tindakan seseorang, hasil, dan tanggung jawab tidak dapat ditangkap dalam laporan tersebut. Dalam artikel ini memiliki kelemahan dari riset, yaitu kurang kritis dalam kasus donor besar yang tidak bergantung yang memiliki kekuatan untuk menuntut informasi individual. Namun, meskipun semua donor tidak secara khusus terlibat dengan komunikasi formal ini, mereka dipandang memiliki arti penting dan produksi serta publikasi mereka berfungsi sebagai alat legitimasi penting di sektor ini, atau meningkatkan kepercayaan dan reputasi. Nah, pada artikel ini memiliki kelebihan riset saat ini, yaitu meningkatkan akuntansi amal, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik, dan mempromosikan penggunaan dana amal secara efektif di Skotlandia, Irlandia Utara. Perubahan besar dalam lingkungan peraturan telah menekankan tema serupa. Sementara itu, kerangka konseptual untuk pelaporan amal dan nirlaba atau NFP lainnya telah dipandu oleh paradigma akuntabilitas. Fokus utamanya adalah pada proses pelaporan keuangan. Selanjutnya, kontribusi yang terdapat
di dalam artikel ini, yaitu kontribusi untuk amal meningkat karena kepuasan diri yang diperoleh individu dari menyumbang, mendukung gagasan altruisme yang tidak murni, atau teori pemberian cahaya hangat. Sedangkan tujuan riset yaitu riset bertujuan untuk mengeksplorasi akuntabilitas dari perspektif donor amal. Dan pada artikel ini, teori yang digunakan dalam riset ini teori pemangku kepentingan. Teori ini berkaitan dengan kelangsungan hidup jangka panjang dan keberhasilan organisasi dan mengusulkan bahwa organisasi-organisasi ini memerlukan dukungan dari konstituen mereka. Dan bahwa untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan ini, manajemen perlu melegitimasi kegiatan mereka untuk kelompok-kelompok ini. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penelitian Connolly dan Hitman dilakukan wawancara semi terstruktur dengan para donatur. Nah, temuan penelitian ini menawarkan bukti bahwa sementara donor dipandang sebagai pemangku kepentingan utama yang harus bertanggung jawab kepada badan amal, relevansi informasi yang biasanya diungkapkan dalam komunikasi amal formal dipertanyakan. Pada artikel ini terdapat implikasi atau keterbatasan penelitian berdasarkan pada wawancara semi terstruktur dengan donor kecil individu dan donor institusi besar untuk badan amal besar Inggris, dan oleh karena itu generalisasi kesimpulan di luar badan amal besar dan di luar Inggris harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, hanya berfokus pada persepsi donor dan kelompok pemangku kepentingan lainnya juga penting dalam proses ini. Selanjutnya, terdapat saran untuk riset ini. Meskipun laporan tahunan dianggap sebagai saluran komunikasi yang paling penting, tinjauan tahunan adalah yang paling banyak digunakan pengguna. Sementara itu, masing-masing donor harus memiliki perbedaan antara kedua dokumen yang dijelaskan oleh pewawancara. Selanjutnya, pada artikel ini terdapat kemukakan ide riset yang terinspirasi dari artikel ini. Yang pertama ada topik atau judul, yaitu pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan. Masalah yang terkait yaitu kepedulian perusahaan ini diimplementasikan dengan CSR yang dilakukan perusahaan. Secara umum, CSR adalah cara sebuah perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi dari ekonomi, lingkungan, serta permasalahan sosial. Dan dalam waktu yang sama dapat memenuhi harapan dari para shareholder maupun stakeholder. Selanjutnya pertanyaan riset, yaitu mengapa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir, datanya apa dan pengumpulan datanya bagaimana? Penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan untuk mendeskripsikan praktek pengungkapan CSR melalui laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Nah, sekian storytelling dari saya mengenai artikel Charity Accountability in the UK Through the Eyes of Donor. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.